Perkenalkan, nama saya Frida Aruna Sukmahanti dengan NIM 200023152 kelas 4B yang mengikuti sertifikasi ilmu dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan. Tak lupa pula, sholawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kali ini, dalam ceramah kali ini, saya akan membahas tentang hari akhir atau hari kiamat. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang hari akhir atau hari kiamat itu, lebih baiknya kita mengerti dulu apa pengertian hari akhir itu. Sekarang ini kita hidup di dunia yang bersifat sementara, karena nantinya akan ada alam yang abadi yang disebut alam pembalasan. Alam akhirat ialah kehidupan yang akan abadi setelah kehidupan di dunia ini, atau disebut juga alam baka, sebagai kelanjutan dari kehidupan dunia yang fana ini. Di akhirat atau alam akhir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan pahala pada setiap orang-orang yang berbuat baik dan balasan siksa pada setiap orang-orang yang berbuat jahat. Besar, kecil, berat, dan ringannya pahala dan siksa yang akan diterima oleh seseorang itu sesuai dengan besar kecilnya amal kebaikan dan keburukan yang dilakukan selama hidup di dunia. Di alam inilah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berlaku seadil-adilnya. Setiap muslim wajib mengimani hari akhir, sebab dengan beriman kepada hari akhir, setiap orang akan selalu berusaha untuk berbuat amal kebaikan sebanyak-banyaknya dan menjauhi segala perbuatan jahat, karena yakin bahwa segala amal perbuatan di dunia ini akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seadil-adilnya. Yang terdapat dalam ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bi'ul akhirati hum yuqinun, yang artinya orang-orang yang beriman kepada apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang diwahyukan kepada para rasul sebelum kamu, dan mereka yakin kepada hari akhir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Iman kepada hari akhir akan menjadi salah satu tenaga pembangkit dan pendorong seseorang kepada taat dan inadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabihi wal dinazala ala rasulihi wa kitabilladzi anzala min qabl wa man yakfu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qad dhalla dhalal ba'ida, yang artinya, dan barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya, para kitabnya, dan para rasulnya, dan hari kiamat, maka sesungguhnya orang-orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Berdasarkan ayat-ayat disebutkan di atas, sudah jelas bahwa hari akhir atau hari kiamat itu akan terjadi. Apabila seseorang tidak meyakini hal tersebut, maka seseorang itu termasuk ke dalam orang-orang yang sesat. Seorang muslim wajib beriman akan datangnya dan terjadinya hari akhir, karena Allah sendiri yang telah memberitahukannya melalui Al-Quran dan Rasul-Nya. Kemudian ada tanda-tanda hari akhir. Tanda akan datangnya hari kiamat itulah sebagai berikut. Yang pertama, diremehkannya ilmu agama, dengan kata lain ilmu agama kurang diperhatikan walaupun orang kaum muslimin sendiri. Yang kedua, meratanya kebodohan dalam keagama. Dengan kata lain, kaidah-kaidah dan hukum agama sudah tidak dimengerti dan tidak dipakai lagi. Yang ketiga, merajalelanya kemaksiatan, misalnya seperti perjudian, perzinaan, minum-minuman keras, dan sebagainya. Yang keempat, terjadinya kejahatan di mana-mana di permukaan bumi, misalnya perampokan,
pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penyalahgunaan kekuasaan, serta korupsi dan lain-lain. Yang kelima, tidak sebandingnya antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Jumlah perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Yang keenam, banyaknya raja dan orang kaya yang berasal dari seorang pengembala. Yang ketujuh, banyaknya orang yang mencari nama dengan cara bertelanjang di depan banyak orang. Kemudian ada ayat yang berbunyi wa ana sa'ata atiyatul la raiba fiha wa ana laha yab'asu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Kemudian ada lagi ayat yang berbunyi wa nufiha fi suri fas'iha min fis samawati wa min fil ardi ila man sa'al lahu summa nufika fi ukhra fi izahum hiyamul yanzurun, yang artinya dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan dari Allah. Quran surat Az-Zumar ayat 68. Jika tanda-tanda itu sudah dialami, maka tidak ada gunanya perbaikan taubat yang dilakukan oleh manusia. Kalau masa-masa perbaikan sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak ada lagi manusia punya peluang untuk beruntung setelah itu. Maka dari itu, marilah kita semua berlomba-lomba untuk membuat kebaikan. Kemudian alhamdulillah saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum hari kiamat tiba, marilah kita berlomba untuk menjalankan kebaikan sesuai apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ceramah hari kiamat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.